Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Landari dalam pengantar analisis rangkaian pertemuan kelima. Kali ini kita akan bicara masalah hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan keempat, tentang KCL ya, Kirchhoff Current Law. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff 2, yaitu Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Nah, kalau KCL kita membahas tentang arus, nah kalau KVL kita membahas tentang voltage. Nah, sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya hampir sama dengan hukum KCL gitu ya, dimana untuk Kirchhoff sendiri itu jumlah dari tegangan itu pasti sama dengan 0. Di sebuah rangkaian seri gitu ya, jumlah atau satu lintasan yang tertutup atau di sebuah rangkaian seri itu dia akan jumlah tegangannya itu adalah 0 gitu. Nah, kita bisa tahu sebenarnya di sini ada tegangan, di sini ada tegangan, di sini ada tegangan. Itu adalah rangkaian seri gitu ya. Nah, kalau rangkaian seri itu tegangan di setiap R-nya itu pasti ada tegangannya gitu. Tapi arusnya sama, kan seperti itu. Nah, makanya di sini untuk KVL ini berlangsung untuk untuk rangkaian-rangkaian yang seri. Nah, kita lihat terlebih dahulu, di sini ada dua lintasan, kita bisa menggunakan A, B, C, D, A, atau searah jarum jam, atau bisa juga menggunakan A, D, C, B, A, atau berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kita lihat yang paling krusial dari KVL itu adalah ini ya, positif negatifnya. Jadi hati-hati dengan positif negatif dari KVL. Nah, kita lihat kalau misalnya lintasan ada A, B, C, D, A atau searah jarum jam, maka kita mulai dari A terlebih dahulu. Di sini P1-nya adalah negatif. Lalu setelah itu kita naik lagi, di sini adalah V2-nya adalah positif, di sini ada positif. Kemudian kita turun lagi, di sini adalah V3-nya itu adalah negatif, berarti V3-nya adalah negatif dan selesai. Sama dengan 0. Selesai ya. Berarti kita bisa mengatakan bahwa itu adalah V2 dikurangi V1 dikurangi V3. Selesai. Lalu kalau kebalikannya. Nah, kalau kebalikannya di sini ketemu dengan V3 positif, kemudian ketemu dengan V2 negatif, kemudian ditambah dengan V1 positif. Kebalikan gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya sama aja. Teman-teman tuh mau pakai yang lintasan A, B, C, D, A atau menggunakan A, D, C, B, A itu sama aja. Kalau misalnya di sini ternyata positif atau negatif arusnya, maka dia akan kalau negatif berarti dia akan terbalik gitu ya. Cuman seperti itu aja. Nah, kita coba ini yang kedua itu adalah pada prinsipnya kalau KVL teman-teman masih ingat dengan pertemuan kedua kita gitu ya. Dimana pada pertemuan kedua hati-hati dengan R yang berada di tengah. Jadi kalau teman-teman menemukan diagramnya seperti ini sebenarnya ada dua rangkaian gitu ya, ada dua loop, di sini ada loop 1 dan di sini ada loop 2. Kalau mempunyai lebih dari dua loop, maka teman-teman lebih dari satu loop, maka teman-teman bisa membuat area di tengah ini itu yang dilihat dari sisi mana saja atau perspektifnya dari mana. Kalau perspektifnya dari I1 berarti kita lihat dari loop 1 gitu ya. Kita lihat dari loop 1 adalah min 14, kemudian masuk ke 4I1, kemudian ditambah dengan 2. Nah, ini hati-hati dengan 2 karena 2 ini adalah I1 sama I2. Ketika dia masuk di loop 1 berarti 2 dikurangi dengan I1 2 dikalikan dengan I1 dikurangi dengan I2. Seperti itu, guys. Mudeng ya? Nah, next berikutnya ketika dia itu masuk ke loop 2. Nah, di loop 2 kita lihat min 4, kemudian 12I2, ini di paralel dulu ya, 12 sama 4, itu dia paralelnya adalah berapa? Paralelnya adalah 3 gitu ya. Nah, kalau sudah di sini ada paralel 3, lalu setelah itu baru kita 3I2 gitu ya. Baru kita masuk ke 2 gitu ya. Nah, 2 di sini kalau dia berada di loop 2 berarti I2 dikurangi dengan I1. 2 kali I2 dikurangi I1. Selesai. Ini adalah persamaan 2.
Nah, pokoknya hati-hati di R yang bersebelahan seperti ini. Nah, next kita masuk ke, seperti halnya dengan KCL, KVL juga punya pembagi gitu ya. Kalau tadi KCL itu ada pembagi arus, maka KVL itu ada pembagi tegangan. Nah, kalau KCL itu dia pembagi arusnya itu rangkaiannya itu adalah rangkaian paralel. Nah, ini kebalikan, KVL ini pembagi tegangan ini dia rangkaiannya adalah seri, guys. Jadi kalau teman-teman mau membuat pembagi tegangan, maka rangkaiannya adalah seri seperti itu gitu ya, R-nya di seri. Ini sudah sama ya seperti yang sebelumnya. Nah, ini contoh langsung, kita masuk ke contoh soal, guys. Ya, untuk yang di contoh soal ini kita misalnya KVL. Berarti kita mulai yang searah jarum jam dulu ya. Ini ada yang searah jarum jam atau yang berlawanan jarum jam. Kita masuk yang ke searah jarum jam. Mulai dari min 15, kemudian ditambah dengan V1, kemudian ditambah dengan 10, kemudian ditambah dengan 2 sama dengan 0. Berarti V1 di sini sama dengan 3 gitu ya. Nah, kalau kebalikan, berbalik. Nah, mulai dari sini kan berarti min 2, kemudian min 10, kemudian min V1 sama dengan plus 15 sama dengan 0 gitu ya. Sama ternyata, setelah dihitung hasilnya V1-nya juga sama dengan 3. Berarti mau searah jarum jam, mau berlawanan jarum jam, asal positif negatifnya itu betul, sama pastinya ya guys. Jadi nggak usah takut ini arah arusnya salah gitu. Nah, next berikutnya ini juga sama, ini masih satu loop gitu ya, gampang. Di sini ada KVL, misalnya kita berlawanan jarum jam, mulai dari 2 I, kemudian mulai dari 2 volt, kemudian dikurangi 10 volt, kemudian di sini ada I kali R gitu ya, di sini ada I kali R, ada V sendiri, kemudian di sini ada 15. Berarti berapakah P-nya? P-nya itu adalah min 7 volt, gampang. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke PR nih guys. Sebenarnya nggak PR ya, kita bahas langsung di sini. Nanti PR-nya teman-teman ada di buku, di Ramdhani gitu ya. Nah, oke, kita lihat aja dulu di sini guys. Di sini ada 2 sumber tegangan 1 dan sumber tegangan 2. Lalu di sini hati-hati ya, di sini ada tahanan tapi yang ada di tengah gitu. Yuk kita lihat. Misalnya di sini ada loop 1, di sini ada loop 2. Lalu kita selesaikan. Loop 1. Loop 1 itu adalah min 20 ditambah 10 I1 ditambah 10 dalam kurung I1 dikurangi dengan I2, selesai gitu ya. Lalu setelah itu loop 2. Loop 2 itu adalah 15 kali I2 ditambah dengan 20 dikali dengan I2 dikurangi I1, lalu dikurangi 20 dari dikurangi dengan ditambah ya, ulangi. Kita mulai dari 15 I2 lalu ditambah 20 volt, berarti ditambah 20 baru sampai di sini. Ini adalah 10 I2 dikurangi I1, hasilnya adalah ini untuk loop 2 gitu ya. Gampang ya guys. Nah, sampai di sini kalau teman-teman sudah belajar tentang loop, berikutnya kita masuk ke substitusi. Nah, di substitusi yang dicari apa sih sebenarnya? I di sini adalah I1 atau I2? Ya, pastinya dia adalah I1 gitu ya. Berarti kalau I1 kita harus nyari I1. Misalnya kita nyari I2 dulu, kita ngilangin I1-nya aja lah. Kita nyari yang I2 dulu. I2 adalah sama dengan min setengah gitu ya. Lalu setelah itu baru diambil salah satu di sini, masuk hasilnya adalah I1. I1 adalah 0,75. Ya cuman kayak gitu aja guys. Sebenarnya sederhana dan mudah kan untuk yang KVL. Terima kasih, kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya, pertemuan ke-6. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak.